Mulailah mandang dan sukai itu. Kalau sudah suka pasti kedepannya tuh juga belajar. Yogyakarta, kota yang kaya akan keragaman yang menciptakan warna di tiap sudutnya. Sinergi budaya di kota istimewa ini menciptakan persatuan yang harmonis. Salah satu yang tetap melekat adalah akulturasi kebudayaan peranakan Tionghoa, baik di perayaan hari besar maupun rutinitas keseharian. Tak sedikit juga yang telah mendarah daging di masyarakat Jogja. Semenjak kepemimpinan Abdurrahman Wahid, identitas peranakan Tionghoa dilebur menjadi warga negara Indonesia. 17 Januari tahun 2000 menjadi hari penting bagi kehidupan etnis Tionghoa, tak terkecuali Yogyakarta. Semangat pelestari budaya Tionghoa semakin menjadi dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2000 oleh Abdurrahman Wahid tentang penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa tanpa memerlukan izin. Hal itu menjadi titik balik kebebasan berekspresi etnis peranakan Tionghoa. Perkumpulan Budi Abadi Huhapwe merupakan salah satu dari 14 wadah persaudaraan etnis peranakan Tionghoa di Yogyakarta. Tempat ini terbuka untuk siapapun. Semua masyarakat diberi kesempatan untuk mempelajari seni dan budaya peranakan Tionghoa. Tak hanya sebagai wadah pelestarian, perkumpulan ini mengajarkan makna kehidupan. Mereka juga terjun dalam bidang sosial kemasyarakatan. Nah, Huhap sendiri itu berasal dari mana sih? Huhap sendiri itu berasal dari Huhap itu adalah tempat pengajaran seni dan budaya, termasuk arti kehidupan. Jadi di Huhap itu lengkap, mulai dari lahir, menikah, sakit-sakitan, sampai namanya meninggal, kita ada semua di sini. Jadi kita mengajarkan nilai kehidupan di Huhap itu. Barongsai dan Liong merupakan kesenian tradisi Tionghoa yang diajarkan di Huhapwe. Barongsai merepresentasikan singa, sementara Liong adalah naga. Kesenian khas ini merupakan salah satu cara berdoa untuk mendapatkan keberuntungan dan mengusir roh jahat. Agus Haryono adalah salah satu pemuda keturunan Jawa dan Tionghoa. Ia memiliki semangat tinggi untuk menjadi pelestari kesenian negeri tirai bambu. Kesenangannya pada seni tradisi Tionghoa mendorongnya untuk mendedikasikan diri menjadi asisten pelatih barongsai di Huhapwe. Bagi Agus, menjadi asisten pelatih barongsai merupakan suatu kepercayaan berharga. Ia dapat menyalurkan nilai seni dan pelestarian budaya Tionghoa kepada sesama generasi penerus bangsa. Kalau dari aku sendiri tuh passion, jujur senang dari seni ini. Karena dari dulu kan belajarnya yang tradisional mulu nih, yang samsi, liong yang ritual gitu. Ada barongsai modern dan liong modern. Nah itu ada senangnya sendiri nih. Kayak orang punya hobi pasti seneng dah dipelajari terus. Ya, dari situ sih baru belajar, dan sekarang dari barongsai dan liong modern itu sendiri itu sudah masuk KONI. Jadi itu olahraga, sudah termasuk olahraga di Indonesia. Mulailah pandang kebudayaan yang ada di Indonesia sih. Jangan cuma yang hits-hits saat ini gitu. Karena apa ya, kalau hits tuh selalu ada pasti, setiap tahun ada. Nah yang lampau-lampau tuh nggak ada yang jamah. Mulailah mandang
dan sukai itu. Kalau sudah suka pasti kedepannya tuh juga belajar. Itu kalau cuma mengikuti untuk belajar aja, kalau nggak suka sama aja. Mungkin misal latihan barongsai, adik-adik tadi tuh kalau nggak suka, nggak apa ya, cuma ikut formalitas saja. Itu pasti beberapa kali latihan, capek, mending lihat YouTube, lihat apa trending, ya udah selesai. Kalau memang suka pasti datang terus nih, belajar musik, belajar gerakan-gerakannya. Kok bisa orang main barongsai bisa hidup sih barongsainya gitu. Menurut saya gitu sih, mulai menyukai dan mandang kebudayaan di Indonesia. Seni tradisi barongsai dan Tionghoa Kue turut memeriahkan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta. Sejak tahun 2006, ajang ini digelar rutin setiap tahunnya. Pagelaran ini menyuguhkan berbagai budaya hasil akulturasi di bidang kesenian maupun kuliner. Kegiatan berlangsung di kawasan Malioboro, utamanya di Kampung Ketandan. Kita gali dari JCACC itu kurang lebih 15 tahun yang lalu, 2006 ya. Makanya kita adakan Pekan Budaya Tionghoa. Di situ pertama kalinya 1 hari, 3 hari sampai 7 hari. Nah di situ banyak sekali kebudayaan Tionghoa yang kita gali kembali. Di situ kadang ada 2 panggung, kadang ada 3 panggung. Yang panggung utama, kadang ada 4 panggung, ya panggung putih sendiri, panggung utama, panggung karaoke dan Mandarin. Ada lagi panggung-panggung kesenian yang lain, 5 panggung dengan karnaval budaya, namanya PBTI, Pekan Budaya Tionghoa. Berbicara mengenai kehidupan etnis Tionghoa, tidak bisa lepas dari tradisi keagamaan di rumah ibadah kelenteng. Kelenteng Chen Lingkiong merupakan satu dari 2 kelenteng yang berdiri di Yogyakarta. Bertempat di kawasan Pecinan Poncowinatan, kelenteng ini dibangun sejak tahun 1881. Hingga kini, kelenteng Chen Lingkiong masih terjaga eksistensinya. Tata cara peribadatan pun masih kuat dijunjung oleh masyarakat yang menganut agama Konghucu, Tao maupun Buddha. Untuk perayaan Hari Kelenteng itu cuma ada 3 perayaan kelenteng. 1 perayaan Imlek 1 bulan 1, Hut Kongco Kuantikong tanggal 24 bulan 6 hitungan Mandarinnya, dan sembahyang kue Tongchupia, kue bulan itu tanggal 15 bulan 8. Kalau untuk tata cara sembahyangnya cuma ada menggunakan 3 hingga batang, kan harus ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Jadi ada arti masing-masingnya. Dari masing tersebut diwajibkan menggunakan dupa atau lilin, karena kan dupa itu kan sebagai perantara, kalau lilin kan sebagai penerangan, biar kita jalannya lebih terang. Kampung Ketandan itu dari kata tondo. Tondo itu dulu adalah kepangkatan dalam petugas pajak di masa NKRI belum berdiri. Coronavirus atau COVID-19. Virus ini dengan cepat menyebar ke beberapa negara lain, salah satunya Indonesia.
Virus ini menyebar dengan mudah melalui kontak dengan orang yang terinfeksi ketika mereka batuk atau bersin, dan juga bisa melalui permukaan benda yang sudah terinfeksi virus. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Ada beberapa cara agar kita terhindar dari virus ini, antara lain selalu mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer selama 20 detik, selalu menggunakan masker jika berada di luar rumah, dan selalu menjaga jarak aman minimal 1 meter dengan orang di depan kita. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Please stay at home. Lebih dari 3 abad silam, masyarakat Tionghoa telah menetap di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Yogyakarta. Selama itulah, kebudayaan berpadu secara harmonis, memadukan kekayaan budaya Tionghoa dengan keragaman warisan Mataram. Yang bisa dipastikan bahwa orang masyarakat Tionghoa telah ada yaitu pada abad ke-5 dan ke-7 itu melalui kehadiran pendeta atau biksu Tionghoa, itu ada I Ching dan Fasien yang mereka singgah ke Jawa dan Sumatera pada abad ke-5 dan ke-7 dalam perjalanan mereka ke India. Itu yang bisa dipastikan. Lalu berangsur-angsur mulai datang seiring waktu sesuai dengan keadaan yang semakin dikenal Nusantara dalam jalur perdagangan. Eksistensi masyarakat peranakan Tionghoa sudah terlihat sejak Keraton Yogyakarta berdiri pada tahun 1756. Tokoh Tionghoa yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah daerah istimewa Yogyakarta adalah Tanjing Sing, putra dari Raden Ayu Patrawijaya, keturunan ketiga Sultan Amangkurat dari Mataram. Tanjing Sing merupakan kerabat dekat Raden Mas Surojo. Atas dedikasinya kepada Yogyakarta, pada 20 Juni 1812, Tanjing Sing diangkat sebagai bupati dan dianugerahkan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Secodiningrat. Ia juga diberi wilayah yang disebut telatah atau bumi Secodiningrat. Wilayahnya meliputi Ketandan, Paceksan, Gondomanan, dan pemukiman Tionghoa lainnya. Pada masa itu juga, Kesultanan Yogyakarta memberikan wewenang kepada etnis Tionghoa untuk menjadi petugas penarik pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa etnis Tionghoa memegang peranan penting dalam kehidupan di Yogyakarta. Kampung Ketandan merupakan kampung permukiman etnis Tionghoa yang terletak di kawasan Jalan Malioboro. Ketandan menyimpan keunikan sejarah dan arsitektur yang kental dengan muatan etnis Tionghoa. Kampung Ketandan itu dari kata tondo. Tondo itu dulu adalah kepangkatan dalam petugas pajak di masa NKRI belum berdiri. Jadi waktu itu keraton yang ada, makanya daerah yang namanya Ketandan itu pasti petugas pajak yang bekerja di pasti petugas pajak yang lenggah di situ kalau orang tua bilang.
Dalam hal perekonomian, kala itu sebagian besar etnis Tionghoa di Yogyakarta bekerja sebagai pedagang. Mereka menjadikan Kampung Ketandan sebagai pusat perekonomian etnis Tionghoa di kawasan Malioboro. Konon kabarnya itu mereka datang dengan pedagang keliling, kelontong keliling, ya. Kemudian menetap, kemudian dia mendapatkan pangsa pasar, mendapat langganan, akhirnya dia menetap. Ya, akhirnya dia karena ulet, ya, akhirnya dia membuka toko, dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan datang ke sana. Dari segi arsitektur, bangunan rumah Kampung Ketandan umumnya berbentuk ruko atau rumah toko. Gaya bangunan yang khas masih tampak di beberapa bagian rumah Kampung Ketandan hingga saat ini. Tapi seiring, nah ini kemudian memang konsep kota. Seiring berkembangnya kota, semakin sempitnya lahan, orang Tionghoa kemudian mendesain tempat tinggalnya menjadi lebih kecil, tapi sekaligus bisa untuk usaha, yaitu rumah toko itu. Jadi bangunan 2 tingkat, bawahnya toko, atasnya rumah. Nanti kemudian supaya tetap ada unsur tanaman, mulai ada pot-pot, ditaruh di pot, digantung-gantung, jadi supaya taman tetap hadir di ruang yang begitu sempit. Jadi di Kampung Ketandan sendiri terjadi 3 gaya arsitektur. Ada Tionghoa, ada Jawa, ada Eropa, Belanda. Makanya bangunan di Ketandan percinan yang berbeda dengan percinan yang ada di dunia, bahkan di Indonesia. Karena di sini terjadi akulturasi. Makanya kalau kita lihat pintunya itu ada gaya Jawanya. Ada yang gaya Tionghoa, ada yang gaya Jawa, ada yang gaya Eropa. Nah, terjadi tiga unsur budaya di bangunan di Kampung Ketandan ini. Sejak 12 Februari 2013, Gapura Besar berdiri di salah satu ruas Jalan Malioboro yang menandai kawasan Ketandan. Gapura Ketandan yang digagas oleh Jogja Chinese Art and Culture Center mengandung makna mendalam. Jadi ada 3 bahasa, satu bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, dan bahasa aksara Jawa. Aksara Jawa. Jadi sejarah tidak pernah bisa melompat. Makanya dari zaman dahulu aksara Jawa, kemudian bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Jadi secara keutuhan itu adalah akulturasi budaya, ya, kira-kira gitu. Filosofinya yaitu sebagai penanda suatu kawasan yang berfilosofi akulturasi Tionghoa dan Jawa, karena di situ ada Honggonya, ada naganya. Jadi yaitu secara tidak bisa melompat, dia pasti akan terus tanpa mengenal sejarah dan budaya, negara itu hancur. Makanya kalau ada satu pepatah, kalau menghancurkan suatu negara itu dari budayanya dulu dihancurkan. Budayanya remuk, ya negaranya hancur. Di masa kekuasaan Majapahit, orang-orang peranakan Tionghoa, mereka juga memperkenalkan makanan-makanan dari negeri Tiongkok, ya. Seperti mie yang kita kenal sekarang ini diperkenalkan tentu saja oleh orang peranakan Tionghoa. Selamat datang di Uniqlo Store Indonesia. Pandemi virus corona di Indonesia belum berakhir, akan tetapi tatanan kehidupan normal yang baru perlu diperhatikan. Uniqlo Indonesia telah dibuka kembali sejak tanggal 15 Juni 2020. Untuk menjaga kenyamanan dan standar kesehatan saat berbelanja, berikut protokol kesehatan yang harus diperhatikan. Pertama, selalu gunakan masker di area Uniqlo. Yang kedua, wajib melalui pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk ke area Uniqlo.
Yang ketiga, wajib membasuh tangan menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, patuhi aturan jaga jarak dengan orang lain. Yang kelima, gunakan e-money untuk melakukan pembayaran di Uniqlo Store. Kami menerapkan protokol kesehatan demi pengalaman belanja yang nyaman. Tetap jaga jarak dan selamat berbelanja. Kedatangan masyarakat Tionghoa telah mempengaruhi kebiasaan hidup masyarakat Yogyakarta. Wujud kentalnya akulturasi budaya Tionghoa di Yogyakarta salah satunya dapat ditemukan pada bidang kuliner. Tak sedikit temuan fakta menarik mengenai akulturasi budaya pada bidang kuliner Nusantara dan Tionghoa hingga sekarang. Boleh dikatakan pengaruh kuliner peranakan Tionghoa ini memiliki kontribusi yang terbilang paling banyak dibandingkan dengan pengaruh kuliner asing lain seperti India, Arab, Eropa. Eropa juga banyak ya, tapi pengaruh kuliner peranakan Tionghoa lebih dulu ada jejaknya di Nusantara dan sampai sekarang masih tetap bertahan dan sudah menjadi bagian dari identitas kuliner Indonesia bahkan ya. Di masa kekuasaan Majapahit orang-orang peranakan Tionghoa mereka juga memperkenalkan makanan-makanan dari negeri Tiongkok ya, seperti mie yang kita kenal sekarang ini diperkenalkan tentu saja oleh orang peranakan Tionghoa di masa kekuasaan Majapahit itu sudah ada jejaknya. Terus berbagai macam jenis nama yang sangat Tionghoa ya, seperti soto ya, itu dari kata soto atau jauto ya. Kemudian sekarang kita mengenalnya dengan kata soto. Bakso juga sama. Ini berasal dari pengaruh peranakan kuliner Tionghoa ya, dan bakpia, bakpao ya, capcay, fuyunghai, dan ada berbagai macam jenis pengaruh kuliner peranakan yang sekarang sudah jadi selera kolektif masyarakat Indonesia. Teknik-teknik yang sekarang tanpa kita sadari merupakan pengaruh kuliner peranakan Tionghoa, seperti misalnya menumis ya. Menumis ini adalah teknik dengan menggunakan sedikit minyak ya, dan juga alat peralatan masak seperti wajan yang biasa dipakai untuk menggoreng di rumah-rumah tangga atau di tukang nasi goreng. Wajan ini juga pengaruh kuliner peranakan Tionghoa ya. Teknik mengukus ya, seperti kita melihat bakpao yang juga sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Terus kemudian teknik dimsum ya, seperti yang sekarang sudah bertransformasi kalau di Indonesia jadi siomay. Terus kemudian bakso tahu itu juga menggunakan teknik mengukus seperti yang diperkenalkan oleh orang-orang Tionghoa pada masa lalu. Nah, ini yang membuktikan itu bahwa pengaruh peranakan kuliner Tionghoa ini bisa kita lacak dari
bahan makanan, dari nama-nama atau jenis makanan, terus kemudian teknik memasak ya. Selain itu juga berbagai teknik teknik memasak ini juga banyak sekali kita menerima dari pengaruh kuliner peranakan Tionghoa ya, seperti teknik fermentasi ya. Tadi tahu itu adalah teknik fermentasi, itu diperkenalkan juga oleh orang-orang Tionghoa ya. Kita bisa lihat indikasi dari pengaruh atau peran dari para petani Tionghoa yang pertama kali datang ke Nusantara. Itu mereka membudidayakan berbagai macam komoditas yang sekarang sudah diresepsi atau sudah diterima menjadi bagian dari tradisi kuliner Indonesia ya, seperti kacang kedelai ya, yang biasa dipakai untuk bahan membuat tahu ya. Ini dibawa atau diperkenalkan pertama kali oleh orang-orang Tionghoa pada masa sekitar abad ke-10 Masehi. Ini tertulis dalam prasasti Jawa kuno ya, prasasti Watukura dari Jawa Timur yang menyebutkan menyebut ada satu nama makanan yang namanya tauhu atau yang kita sekarang kenal dengan tahu ya. Artinya memang tahu itu sudah diperkenalkan pertama kali oleh orang Tionghoa pada masa-masa kekuasaan Hindu-Buddha di Jawa ya, di masa abad ke-10 Masehi. Kedatangan masyarakat Tionghoa rupanya juga mempengaruhi berbagai aspek fundamental Nusantara. Salah satunya bahasa. Tak sedikit kata yang sering diucapkan berasal dari bahasa Mandarin. Kata yang berawalan pa berasal dari kata Fujin. Misalnya bahasa serapan dalam alat pertukangan seperti paku, palok, pasak, pacul, dan patok. Selain itu, terdapat juga kata serapan dalam bidang kuliner, awalan ba dari bahasa Hokkien yang berarti daging babi, kemudian diserap dalam bahasa Indonesia sebagai nama makanan, seperti bakso, bakmi, bakwan, bakpao, dan jenis makanan lainnya. Generasi muda sepatutnya memahami sejarah dan melestarikan kekayaan budayanya. Akulturasi budaya Yogyakarta dan Tionghoa yang harmonis menjadi pondasi kuat dalam menghindari isu yang memecah belah bangsa Indonesia. Salinglah menghargai, salinglah membuat zona nyaman masing-masing, tetapi tetap kita satu. Jangan membuat zona nyaman tetapi kita terpecah belah. Jangan gampang dipengaruhi hal-hal yang sifatnya agama, suku, ras. Jadi kita harus berpikir bahwa kita itu adalah bangsa. Memang kita orang Tionghoa, tapi kita bangsa Indonesia. Itu yang diingat. Kita orang Tionghoa, tapi kita bangsa Indonesia.